Waktu habis. Masih Pak. Tiga dari Muslim, silahkan Bapak Insan LS Moko Cinta. Tidak perlu itu terbakar, biasa saja, karena harus menyampaikan dengan santun sesuai dengan kesepakatan bersama dan juga sesuai dengan aturan panitia. Kepada Bapak Insan LS Moko Cinta, waktu 15 menit tidak lebih, siapapun tidak diperbolehkan lebih. Kepada Ustaz Insan LS Moko Cinta dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Saya to the point saja. Tadi katanya hanya ada salam damai dalam Yesus. Saya hanya mengucapkan Assalamualaikum. Karena Alkitab menyuruh mengatakan Assalamualaikum. Kita lihat ini Alkitab. Terbaca di layar? Terbaca? Tidak. Lihat. Lalu kata orang tua itu Assalamualaikum. Ini Alkitab cetakan tahun 1941. Alkitab cetakan baru sekarang Assalamualaikum diganti dengan jangan khawatir. Ini jauh sekali menyimpang ya. Jadi Pak Haji, Pak Ibrahim ya, saya tidak perlu menganukan Anda, tapi perhatikan, Anda baru-baru masuk Kristen, jadi banyak tidak paham tentang Bible. Alkitab cetakan 41, saya bawa Alkitabnya ini. Matius 26 ayat 9, maka seketika juga datang yang mendapatkan Yesus sambil berkata Assalamualaikum. Ya, ya Rabbi. Ya, jadi ucapan Assalamualaikum itu lebih berbobot ketimbang selamat pagi, ya kan? Assalamualaikum itu doa, ya. Baik, saya tidak membicarakan, tapi tadi kok saya lihat sepertinya keluar tema semua, ya kan? Yang mau dibicarakan buktikan Yesus itu Tuhan, bukan nabi atau manusia. Ini sudah kemana-mana. Singgung Muhammad, singgung Quran itu sudah keluar tema. Mestinya apa ya? Saudara keduanya saksikan. Tolong kalau keluar tema ditegur. Ya, supaya terfokus, ya kan? Perlu dibicarakan Sudah, langsung. Sudah baik. Itu kesimpulan saya. Sudah. Kalau Pak Ibrahim dia, karena sudah 2 kali. Kalau nanti Pak Ibrahim 3 kali bicara, Pak Ibrahim mau keluar. Bukankah tema ini tulis sejak Prophet siapa Kristus atau Nabi? Aku 101 bukti sejak Tuhan. Ya buktikan. Kita akan buktikan Yesus itu bukan Tuhan. Nanti bapak-bapak kita buktikan 1001 bukti Yesus Tuhan. Itu yang ingin jemaat tahu. Nggak usah kita nyinggung yang lain. Siapa Yesus, Tuhan atau Nabi? Dan menurut Alkitab atau Bible, ya menurut Allah Yesus dan mereka yang sehidup sejaman dengan Yesus. Dan ya, orang yang hidup sejaman dengan Yesus, yang bergaul langsung dengan Yesus, berhadapan muka dengan Yesus, mengatakan, dan orang banyak itu menjawab, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Jadi orang itu lebih tahu daripada pendeta hidup 2000 tahun kemudian. Mereka tahu siapa yang berhadapan muka, inilah Nabi Yesus. Itu Nabi, dia bukan Tuhan. Saya akan fokus, saya hanya menggunakan Alkitab, saya tidak mau menggunakan Quran. Sesuai saat konsisten dengan temanya ya. Menurut Alkitab. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan dia seorang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Ini boleh lihat di Alkitab. Dia ini benar-benar nabi. Dia adalah seorang nabi. Jadi mereka yang sejaman dan bergaul dengan Yesus tentu paling tahu siapa Yesus. Kesan mereka itu tentu lebih dapat dipercaya ketimbang orang yang hidup 2000 tahun. Saya masuk Islam karena saya ingin menjadi pengikut Yesus yang setia dan benar. Kita lihat apakah saya menyimpang dari apa yang Yesus ajarkan.
Saya bangga dengan keislaman saya. Saya telah menjadi pengikut Nabi Muhammad, tapi sekaligus saya tidak meninggalkan Yesus. Karena Yesus Nabi Isa, Nabi kami yang sangat kami muliakan. Tidak mungkin ajaran Nabi Isa alaihissalam bertentangan dengan ajaran Nabi Yesus bertentangan Nabi Muhammad. Tidak mungkin, karena Nabi Muhammad hanya meneruskan risalah Nabi Isa. Kalau ada bertentangan, pasti bukan ajaran Yesus. Kita lihat Yesus dalam 4 Injil. Yesus sendiri mengaku dengan mulutnya sendiri tertulis dalam 4 Injil. Lalu mereka kecil dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana? Injil Markus, Yesus mengatakan dia seorang nabi. Injil Lukas, Injil Yohanes, setak Yesus mengaku dia itu seorang nabi, dia bukan Tuhan. Ya, Nabi Musa, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa saya Tuhan Allah, tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Jadi banyak ini kesaksian Allah sendiri. Tuhan Allah inilah di atas bumi, di bawah, dan tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Dengarlah yang selain Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, versi perjanjian lama. Ya, banyak sekali ya. Tidak ada Allah kecuali aku. Bahwa akulah dia, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Ini tertulis di Alkitab. Itu saya aminkan. Lihat, banyak sekali. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Aku yang terdahulu dan aku yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Dan lihat, bagaimana kesaksian Yesus? Saya sangat menghormati ucapan Yesus ini. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, kata Yesus, tapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk menyatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan, dan aku tahu bahwa perintah itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Kita perhatikan Alkitab cetakan baru, cetakan lama, dan bahasa sehari-hari. Yohanes 17:1. Ini Yesus mengajarkan 2 kalimat syahadat, syahadatain. Yesus sendiri bersaksi, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus mengaku dengan jujur dan Allah itu satu-satunya, dan dia hanya diutus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Mestinya kata begitu. Inilah 2 kalimat syahadat yang pertama, kata Yesus, yang benar Allah itu satu dan dia hanya seorang utusan. Cetakan lama, inilah yang kekal, itu supaya mereka mengenal Engkau Allah yang besar dan benar, dan Yesus yang telah Engkau suruhkan itu. Bahasa Indonesia sehari, inilah hidup yang sejati dan kekal, supaya orang mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Dan setiap pengaku diutus oleh Tuhan, tapi seorang utusan Tuhan. Yesus mengaku diutus Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Itu mudah sekali kan kesimpulannya. Makanya saya menulis buku, nanti bisa dilihat di depan, dan 101 bukti sesuai dengan tema Yesus bukan Tuhan. Itu ada di depan bukunya ini. Maka berkatalah Yesus, "Penyalah iblis, sebab tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau menyembah." Iblis saja Yesus menyuruh menyembah itu hanya kepada Allah. Kita lihat Markus 12 ayat 28-29. Pasal 12 ayat 28-29. Ini Yesus sedang bersoal jawab dengan orang Saduki. Didengar oleh ahli Taurat. Mereka bertanya, seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang Saduki bersoal jawab, dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang itu, datang kepadanya. Mereka bertanya kepada Yesus, hukum mana yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu saya. Berarti Tuhan itu Allah kita, termasuk Allah Dia. Tuhan itu Esa berarti satu, bukan dua, bukan tiga. Kan Yesus tidak mengatakan dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu aku, enggak. Tuhan itu Allah kita, termasuk Allah Dia. Ahli Taurat yang mendengar Yesus sedang berdialog dengan ahli Taurat,
mengaminkan ucapan Yesus itu. Apa kata ahli Taurat? Tepat sekali guru, benar katamu itu, buat dia esa dan buat tidak ada yang lain kecuali dia. La ilaha illallah. Kenapa kita tidak mau aminkan ucapan Yesus? Bukan ahli Taurat ini orang yang paling tahu siapa Yesus, dia berhadapan langsung dengan Yesus, dia sendiri mendengar dari kuping dia sendiri kesaksian Yesus bahwa Tuhan itu adalah Tuhan, Tuhan itu esa. Di dalam Al-Quran ada, saya tidak mau menggunakan Quran. Bagaimana Yesus mengaku dapat menyembah itu hanya kepada Allah yang dia sembah. Bisa tidak konsisten, komitmen. Saya tidak akan menggunakan Quran. Ya. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku, kata Yesus, telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Hebat, Yesus seorang utusan, bukan Tuhan. Dan kalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, kata Yesus. Sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Saya aminkan ucapan Yesus, saya amalkan apa ucapan Yesus ini. Terus Yohanes 5 ayat 3, ini terbaca nggak di layar? Oh iya, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan yang aku dengar, dan penghakiman pun adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau Yesus itu Tuhan, masa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa? Masa ada Tuhan tidak bisa menuruti kehendaknya sendiri? Kenapa? Karena dia bukan Tuhan, dia hanya seorang utusan. Nah, wajar kalau Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menuruti kehendaknya sendiri, karena dia bukan Tuhan. Manakala Yesus dijadikan Tuhan, ini menjadi tidak wajar. Masa ada Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa? Masa ada Tuhan tidak bisa menuruti kehendaknya? Nah, jadi di sini setiap yang tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri pasti bukan Tuhan. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang tidak bisa menuruti menurut kehendaknya sendiri, berarti pasti bukan Tuhan. Yesus tidak bisa menuruti menurut kehendaknya sendiri, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengaku diutus oleh Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku diutus oleh Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Kesimpulan, Yesus bukan Tuhan, tapi hanya seorang nabi. Lima menit lagi. Ya, 2 menit. Yesus ketakutan kepada malaikat. Markus 22 ayat 43-44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia Yesus sangat ketakutan, maka ia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik yang darah yang jatuh ke tanah. Kalau Yesus Tuhan, masa ada Tuhan menerima kekuatan dari malaikat? Masa ada Tuhan ketakutan sama malaikat? Masa ada Tuhan bersungguh-sungguh berdoa, saking takutnya bahkan keluar seperti keringat darah? Ini menunjukkan ketakutan yang amat sangat. Tapi manakala seorang nabi, rasul, manusia, utusan Allah, wajar kalau dia ketakutan. Tapi kalau dia dijadikan Tuhan atau Allah, ini menjadi tidak wajar. Tapi banyak orang Kristen mengatakan, wah itu kan takutkan manusianya. Karena Yesus 1% Tuhan, 1% manusia. Kalau Yohanes 14:1 mengatakan, aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus. Nah pada saat Yesus ketakutan, Tuhannya kemana? Cabut dulu, keluar dulu. Nggak mungkin kan? Jadi setiap yang menerima kekuatan dari malaikat pasti bukan Tuhan. Yesus menerima kekuatan dari malaikat, tapi Yesus bukan Tuhan. Setiap yang ketakutan kepada malaikat Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus ketakutan kepada malaikat Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengeluarkan seperti keringat darah saking takutnya kepada Tuhan, kepada malaikat, pasti bukan Tuhan. Yesus mengeluarkan seperti keringat darah saking takutnya kepada malaikat, berarti Yesus bukan Tuhan. Jadi hadirin sekalian, kalau kami masuk Islam bukan karena kami kata apa tadi?
Katanya Pak Hadis. ya, justru kami masuk Islam karena kami ingin menjadi pengikut Yesus yang benar dan